bos smelter nikel tidak bisa berbahasa Indonesia, malah berbahasa China. Ini menandakan bahwasannya memang apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini benar-benar adalah sebuah fakta kebohongan yang disebarluaskan. Hola netizen yang tercinta, ada momen tidak biasa dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 7 DPR dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian dan para pengusaha smelter. Wakil Ketua Komisi 7 Edi Suparno menegur pengusaha smelter karena tidak bicara dalam bahasa Indonesia. Mulanya Edi Suparno selaku pemimpin rapat meminta para pengusaha smelter memperkenalkan diri, hingga akhirnya giliran bos PT Obsidian Stainless Steel memperkenalkan diri. Si Direktur Obsidian Stainless Steel sejak awal mengaku tidak bisa berbahasa Indonesia. Ia mengungkapkan hal tersebut dalam bahasa Inggris. Edi Suparno kemudian menanyakan apakah bos smelter itu memiliki penerjemah. Kemudian bos smelter mengatakan si penerjemah ada di lantai 2. Edi Suparno kemudian menegur bos smelter tersebut. Sementara anggota Komisi 7 fraksi PKS Mulyanto mengungkapkan kejengkelan karena ada pengusaha smelter yang tidak hadir dalam rapat. Good morning. Sorry, this is Hans, Finance Director of PT Obsidian Stainless Steel. Sorry, I cannot speak Bahasa Indonesia. But okay. There's no one on behalf of you who can speak Indonesia. This is an official parliamentary hearing, and all parliamentary hearings are conducted in Bahasa Indonesia. Okay. That is a rule already. Okay. Yeah. So you will have to be represented by somebody who can speak in Bahasa Indonesia. Okay. Yeah, and this has to be formally done. And we will wait for your presentation. So please have your person present in this room. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silakan berkomentar ya. Tak bisa bahasa Indonesia, para bos smelter Cina kena semprot Komisi 7 DPR RI. Coba Bapak DPR RI, Bapak ke daerah saya di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kurang lebih sama seperti itu ya Pak ya. Coba ke sini. Sorry, I cannot speak bahasa Indonesia. Selamat siang, Hao, Bapak Pimpinan terhormat, Bapak Edi Suparno, Bapak Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Bapak sungguh luar biasa sekali Pak, keren, dengan santun menyatakan bahwa that is a rule already. So you will have to be represented by somebody who can speak in bahasa Indonesia. Benar sekali Pak, ini biarpun mereka WNA adalah investor ataupun pekerja yang stay a long time in Indonesia, mereka tetap harus bisa berbahasa Indonesia. Apalagi ini di Indonesia dan rapat di Indonesia, jadi mereka harus bisa menggunakan bahasa Indonesia. Great job Pak. Ini juga biar seluruh WNA atau mau dia dari China, mau dia dari Yaman, mau dia dari Korea, mau dia dari Jepang, whatever, terserah. Kalau menjadi investor ataupun pekerja di Indonesia, mereka tetap harus bisa memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dimana kita sebagai orang Indonesia pun ketika mencari kerja ke luar negeri, kita harus bisa menguasai bahasa mereka. Baru kita di training, terus supaya dapat job, kita dikasih ujian dan segala macamnya sampai kita lulus, baru bisa kerja. Nah ini juga harus sebaliknya Pak. Dan ini kita adalah negara Indonesia, di mana suku cadang nikel ini sangat besar, terletak ada di Sulawesi. Ya, kita tetap harus menjadi sang penguasa. Ya, salam Horas Indonesia Jaya. NKRI harga mati Pak. Ya, video barusan adalah cuplikan di mana ternyata bos smelter nikel tidak bisa berbahasa Indonesia, malah berbahasa China. Ini menandakan bahwasannya memang apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini benar-benar adalah sebuah fakta kebohongan yang disebarluaskan, bahwasannya Indonesia untung, padahal ya nggak seberapa untungnya gitu loh. Yang untung tuh Cina, karena dimonopoli untuk Cina saja, Eropa tidak. Tempo lalu juga Jokowi digugat oleh WTO karena memonopoli hal ini, yang bilangnya sih untungnya buat kita warga Indonesia karena kita memblokade masalah smelter itu, ternyata buat Cina. Makanya negara kita ini nggak kan pernah kaya ya kan. Lihat tadi Cukong siapa yang pegang nikel, bangsa kita orang Yaman itu
Taufik orang Yaman itu yang pegang kekuasaan nikel di bangsa yang sudah merdeka, ya kan? Makanya aku bilang semua di sini kepentingan oligarki, ya kan bro? Melihat tayangan ini membatin dan bertanya-tanya sendiri. Saya sebagai orang awam hanya memahami bahwa dalam republik ini ada 3 pilar yang terpisah antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kerja dalam hubungan kita bertata negara. Eksekutif yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dengan melaksanakan, menjalankan undang-undang, peraturan, dan turunannya. Kemudian legislatif yang menerbitkan produk undang-undang atas inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR sendiri, kemudian mengawasi pelaksanaan jalannya pemerintahan dan pelaksanaan undang-undang. Lalu melihat tayangan ini jadi bertanya-tanya, kemana peran Menteri Perindustrian, Menteri Investasi, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum dan HAM, kemudian Menteri Keuangan terkait perpajakan terhadap kegiatan smelter ini. Bukankah tugas-tugas mereka itu yang mengawasi apakah pelaksanaan kegiatan smelter ini sudah sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang ada di negara kita ini? Merekalah yang mengawasi, merekalah yang ada di lapangan, yang mengamankan negara ini, mengamankan sumber daya alam ini agar semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, bukan masyarakat Tiongkok. Tapi ini malah anggota DPR langsung yang berhubungan dengan pihak ketiga, yang menanyakan segalanya tentang pihak ketiga, bahkan pihak ketiganya berbahasa Tiongkok. Di forum yang terhormat, di rumah rakyat kita, ada rakyat Tiongkok di sana yang mengatakan bahwa merekalah yang menyelenggarakan, yang menggali sumber daya dan tanah air kita. Inikah yang terjadi di bangsa ini? Aku tidak pernah paham dengan semua ini. Semoga ada yang bisa menjelaskan. Ayo, mana nih yang katanya nasionalis Pancasilais? Aku Pancasila, aku Pancasilais. Ini sumber daya alam, bumi, air, dan seisinya untuk kesejahteraan rakyat ternyata dikelola oleh Cina nih. Bahkan dia seperti yang memiliki kedaulatannya, maka dia melapor kepada pemiliknya yang berdaulat di rumah rakyat. Ini kan sungguh luar biasa. Rasanya di zaman Pak Harto tidak pernah terjadi seperti ini. Tidak pernah tuh, walaupun pribumi juga tuh. Tidak pernah seperti Lim Sioliong, Edi Tansil itu melapor sendiri ke gedung rakyat. Mereka melapor ke menteri, cukup menteri yang mengawasi, yang termakan isu pribumi non pribumi, yang mau memilih pemimpin pribumi, yang mau memilih pemimpin orang Jawa. Kan pada kenyataannya yang turut serta menggali sumber daya alam kekayaan kita tidak sepenuhnya orang pribumi. Yang berusaha, yang bergerak di negeri ini tidak sepenuhnya orang pribumi, walaupun pemimpin kita pribumi, walaupun pemimpin kita orang Jawa. Toh yang menggali sumber daya alam kekayaan bumi Nusantara ini tuh orang Cina. Bahkan dia seperti merasa berdaulat untuk melaporkannya ke DPR.